Selamat pagi anak-anak kami sekalian, salam ketemu kembali pada saat pagi hari ini lewat materi kita atau pelajaran kita produk kreatif dan kewirausahaan. Materinya adalah penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Nah, kita akan lanjutkan materi kita anak-anakku sekalian ya pada saat ini. Kemudian ada pun standar dari kualitas suatu produk ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk pesaing. Minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaing, bahkan sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. Manfaat akhir dari produk, apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut. Artinya kita harus lihat ya standar kualitas daripada produk sebelum diproduksi ke konsumen atau ke pasaran ya. Nah, harus kita lihat juga kualitas produk pesaing. Jangan nanti misalnya produk kita lebih rendah standarnya dibandingkan pesaing-pesaing di luar sana. Itu perlu juga diperhatikan. Nah, yang berikut adalah keseimbangan antara harga dan kualitas. Perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk. Konsumen tidak akan segan membeli dengan harga tinggi bila kualitas dari produk yang dibelinya memang terjamin atau berkualitas super. Jadi di sini juga perlu diperhatikan bahwa kalau ada istilah pernah dengar tidak anak-anak kami bahwa dikatakan ada rupa ada harga. Artinya orang tidak segan-segan membeli suatu barang atau suatu produk walaupun dia mahal tetapi memang benar-benar berkualitas. Kemudian yang berikut, pengendalian mutu terhadap produk tentu sangat diperlukan. Pengendalian mutu atau quality control adalah proses penilaian dan pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi. ISO 9000 mendefinisikan pengendalian mutu sebagai bagian dari manajemen kualitas yang berfokus pada pemenuhan standar kualitas suatu produk. Nah, itulah dia. Jadi artinya di situ harus memang benar-benar pengendalian mutu itu atau quality control itu benar-benar dinilai, dilihat dan diawasi ya. Kemudian yang berikut adalah pendekatan pengendalian kualitas produk. Pengendalian kualitas bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik bahan, tenaga, waktu maupun kualitas barang jadi serta untuk memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya pada saat maupun setelah proses produksi. Pengendalian kualitas umumnya dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan ya. Jadi pengendalian kualitas itu perlu ya diperhatikan ya anak-anak kami supaya apa? Supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan walau baik itu bahan, tenaga, waktu, kualitas dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan masukan. Kualitas suatu produk akhir sangat ditentukan oleh kualitas masukan atau input produksi, baik bahan baku atau pendukung, tenaga kerja maupun peralatan produksi yang digunakan. Nah, yang berikut adalah pengendalian kualitas berdasarkan pendekatan masukan adalah pengendalian dengan cara menetapkan standar yang sangat ketat terhadap spesifikasi bahan baku. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya pendekatan masukan itu. Ya, produksinya baik bahan bakunya maupun bahan pendukung, tenaga kerjanya, peralatan produksinya semua harus diperhatikan. Nah, kemudian yang berikut adalah pendekatan proses. Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. Sebelum melakukan proses produksi, setiap pekerja terlebih dahulu diberikan pedoman pelaksanaan proses produksi yang harus mereka pahami dengan baik sehingga mereka bekerja sesuai pedoman. Di samping itu, setiap pekerja berusaha untuk meminimalisasi penyimpangan dan setiap kerusakan peralatan produksi segera diperbaiki. Jadi kalau ada kerusakan-kerusakan, peralatan produksi juga harus segera diperbaiki supaya apa? Supaya tidak terhalang untuk proses produksi daripada produknya. Nah, itu makanya ada istilah pendekatan proses ya. Yang berikut ya, yang terakhir itu adalah pendekatan keluaran. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat dan memeriksa sampel produk.
Di samping itu, pengendalian dengan pendekatan ini juga dilakukan terhadap fasilitas penyimpangan produk akhir. Setiap produk akhir atau keluaran akan diperiksa untuk melihat kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu yang disebut dengan sampel produk. Jadi ada, kalau dalam pendekatan keluaran itu sebelum diproduksi ke pasar atau ke konsumen, itu harus benar-benar ya dilihat juga sampel produknya apakah memang sudah memenuhi standar yang ada sesuai dengan ketentuan daripada perusahaan dan juga ketentuan dari pemerintah. Supaya apa? Supaya tidak ada kendala nanti ketika kita memproduksi suatu barang atau suatu produk, tidak menjadi satu kendala itu nanti di pasaran. Ya, jadi oleh karena itu pendekatan-pendekatan ini perlu diperhatikan ya. Mulai tadi pendekatan masukan, pendekatan proses, kemudian pendekatan keluaran. Jadi sama seperti misalnya kalau kita belajar dalam sistem komputer, ada input, masukan, dan keluaran ya. Input, masukan atau proses ya. Kemudian ada input yaitu masukannya, kemudian ada proses dan ada keluaran atau output. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan lewat materi ini ya, supaya kita bisa pahami dan boleh kita pelajari. Karena minggu depan kita sudah menghadapi ujian UTS melalui daring, supaya kalian mempersiapkan diri kalian. Dan Ibu harapkan setiap materi-materi yang sudah Ibu sampaikan kalian boleh pelajari kembali anak-anakku ya, supaya bisa nanti kalian menjawab setiap soal-soal yang diberikan secara daring. Nah, materi penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk itu yang sudah boleh Ibu sampaikan melalui video singkat ini, mudah-mudahan itu kalian bisa pahami dan dicatat kembali materi ini di buku catatannya. Terima kasih, itulah yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Tetap jaga kesehatan, semangat ya anak-anak kami, dan stay at home. Sekian dan terima kasih.